Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Berkat Tuhan luar biasa. Yes. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu ya, kita semua orang pilihan Tuhan. Sehingga saat ini kita boleh ada di sini. Ini juga bukan karena kekuatan kehebatan kita, itu semua karena kasih dan berkat Tuhan. Ya baik, Bapak Ibu, mari kita mau dengar firman Tuhan ya. Dan seperti biasa, setiap apapun yang disampaikan oleh hambanya di tempat ini, di mimbar ini, Bapak Ibu kita akan tetap mengembalikannya kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, dan sekali lagi selamat datang buat kita semua, buat Ibu juga, ada Ibu, ada Bapak. Selamat beribadah di sini, senang sekali bisa beribadah bersama di tempat ini. Kita percaya ini bukan rencana kita, tetapi dari rencana Tuhan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, kita akan share firman hari ini. Kita akan buka dari Filipi 1 ayat yang ke-23 sampai yang ke-30. Ya, mari Bapak Ibu kita buka. Kalau yang bawa kita, kalau yang bawa Androidnya, silakan. Mari kita manfaatkan biarlah semuanya demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 1, sekali lagi Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai 30. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang ke-27, nanti Bapak Ibu yang ke-28 sampai begitu seterusnya ya. Baik, saya akan mulai. Filipi 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam perhubungan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar ucapan aku. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu, kalau judul perikop yang kita minta itu nasihat supaya tetap berjuang. Nasihat yang dituliskan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi supaya tetap berjuang. Tetapi kalau inti dari semuanya, ya saya mengambil satu judul perikop sih, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa sih berpadanan itu sebenarnya? Apa sih tujuannya ya? Jadi kalau kita boleh buka dari ya kamus ya Bapak Ibu, berpadanan itu berarti dia imbang. Kemudian juga banding, sebanding, cocok. Nah itu dia, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini dan Bapak Ibu ini ditulis Paulus bukan dia dalam keadaan santai-santai seperti kita Bapak Ibu, sedang duduk atau dia sedang mungkin menikmati pemandangan-pemandangan, bukan itu. Tetapi saat itu yang dialami Paulus, dia menuliskan hal yang sangat penting ini Bapak Ibu. Dia posisinya sedang dalam penjara, ya. Dan jadi Bapak Ibu hati-hati juga bagi kita. Terkadang kita kalau mendengar orang dalam penjara, pikiran kita, sudut pandang kita langsung, pasti itu orang yang berbuat jahat, membunuh, ya, mencuri, melakukan kejahatan-kejahatan, ya. Itu sudut pandang kita sebagai manusia yang terkadang langsung kita punya negatif thinking ketika mendengar orang dalam penjara. Tetapi Bapak Ibu kita tahu bersama bagaimana Paulus dia berada di dalam penjara bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tetapi karena dia memberitakan Injil, ya. Jadi di dalam penjara, mungkin bagi kita, saya waktu itu ketika saya berdoa Tuhan Yesus, apa yang mau saya sampaikan? Dan saya merenung, ya saya sedikit ibah, saya sedikit nangis juga. Paulus di dalam penjara menulis yang seperti ini, ya. Mungkin sebagian kita akan merasa sedih. Aduh, yang disampaikan dia kan berita kebenaran firman Tuhan loh. Dia menyampaikan hal yang baik loh. Tapi kenapa dari penjara kok kasihan kali? Bagi kita akan mengatakan kasihan. Tetapi bagi Paulus katanya itu adalah suatu sukacita. Karena di dalam penjara pun
dia tetap bisa mengabarkan berita Injil. Dia bisa tetap mengajar di sana. Paulus boleh dipenjara, tetapi berita Injil itu tidak bisa terpenjara. Itu prinsip dia. Jadi dia sungguh bersukacita, dan ketika dia di dalam penjara ada sesuatu yang mengganggu di hatinya, Bapak Ibu. Ya, dia tidak mau orang-orang yang selama ini sudah mendengarkan berita baik, kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dia nggak mau ada orang-orang yang mengganggu, ada orang-orang yang membuat mereka nanti menjadi tersesat. Sehingga Paulus, ya, dia menekankan, hendaklah. Ini suatu penekanan, hendaklah. Tidak ada pilihan, maksudnya dia tidak memilih, kau boleh pilih, kau boleh hidup, kau boleh tidak. Bukan itu pilihan yang diberikan dia. Tetapi nasihat dia, hendaklah. Berarti satu tujuan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu, kalau saya boleh katakan, ketika kita mengatakan kita Kristen, kita mengatakan kita pengikut Kristus, sebenarnya ini adalah suatu identitas buat kita, Bapak Ibu. Kalau kita mengaku kita warga negara Indonesia, berarti kita harus punya ciri khas khusus sebagai warga negara Indonesia. Kita berarti akan melakukan segala peraturan-peraturan yang dilakukan oleh negara kita, yang mencerminkan bahwasanya kita adalah warga negara yang baik. Ya, demikian juga Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan saya Kristen, saya pengikut Kristus, sekarang kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita memang tidak bisa sempurna, tetapi kita di sini diajarkan. Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang di Filipi, demikian juga ini untuk kita. Karena firman Tuhan ini tidak berlaku kepada untuk orang-orang yang belum, tetapi dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama, Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah. Lagi viral ini lagunya, ya. Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Jadi kita bersyukur juga melalui pujian ini juga, ya. Ini juga kalau saya bilang boleh seperti ya penginjilan juga sih, ya. Mereka yang tidak seiman dengan kita pun suka nyanyinya tanpa mereka sadari, ya. Balik ke berikut. Nah, jadi Bapak Ibu, dia mengatakan berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus, itu Bapak Ibu, ya. Kata Injil ini berarti, Bapak Ibu, apa sih Injil Kristus ini sebenarnya? Aku sudah Kristen kok. Dari kecil aku terus ke gereja. Setiap ada kegiatan apapun aku ikut kok. Ya, Bapak Ibu, ada yang dari kecil sampai tua juga dia hanya mempertahankan dia sebagai orang Kristen, tetapi fungsinya dia sebagai orang Kristen itu dia belum tentu melakukan. Nah, Bapak Ibu, kata Injil berarti itu kabar baik, ya. Jadi Injil Kristus itu adalah kabar baik mengenai kedatangannya, ya, mengenai kedatangannya yang menyediakan bagi kita pengampunan dosa bagi semua orang, ya, bagi semua orang dosa, sehingga kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita nggak mengerti, nggak memahami. Paulus sangat takut, ya, dia cemas karena ada orang-orang di luar sana yang berusaha untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang pada akhirnya menyesatkan orang-orang Filipi, karena mereka sudah begitu bekerja keras, ya, sehingga di sana juga banyak orang-orang yang tidak percaya. Bahkan di dalam penjara pun orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya saat itu dengan berita yang mereka sampaikan. Jadi ketika dia di dalam penjara, dia agak sedikit terbatas karena dia di dalam, ya. Dan bagi Paulus, dia juga menekankan di sini apa kata tadi, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Di sini penekanan Paulus hanya mau kita dan juga orang-orang Filipi hanya berfokus kepada Injil Kristus, Tuhan Yesus yang menjadi utama di dalam kehidupan kita, bukan orang yang menyampaikannya itu yang menjadi fokus utama kita, bukan. Jadi makanya dia bilang apa? Kalau aku datang, ya aku melihat. Kalau aku nggak datang, aku mendengar. Intinya Paulus saat itu dia juga sedang berada di ujung tanduk, Bapak Ibu. Nasibnya pun dia tidak tahu karena dia berada di dalam penjara. Bisa jadi dia mungkin mati di penjara. Dia juga tidak tahu berapa masa tahanannya. Dia tidak bisa memprediksikan. Tetapi dengan surat ini dia mengatakan, jangan bergantung kepada saya, itu loh maksudnya. Kalian jangan berfokus kepada sayanya. Jangan kalau saya nggak datang kalian jadi gusar, jadi bingung. Gimana ini? Dia yang menyampaikan firman berita keselamatan, tapi dia nggak ada di sini. Kali gimana ini? Itu yang Paulus tidak mau. Jadi bukan kepada manusia
kita berpatokan, tetapi kepada firman-Nya. Makanya dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kita harus tahu apa tujuan kita menjadi Kristen. Kenapa kita saat ini bisa ada? Kenapa saat ini kita bisa bebas? Karena semuanya adalah karena Kristus yang telah hadir dalam hidup kita, yang telah menyelamatkan hidup kita. Jangan sampai jadi orang Kristen tapi tidak tahu siapa yang menyelamatkan kita. Kalau kita mati, nanti kita kemana? Arah dan tujuan hidup kita ini bagaimana? Paulus tidak mau, karena dia tahu ketika manusia, orang-orang di Filipi, kalau hidupnya tidak berpadanan dengan Injil Kristus, maka akan terjadi penyimpangan. Bapak Ibu, saya punya sebuah ilustrasi. Ilustrasinya ada seorang bapak dan seorang anak. Kemudian bapaknya ini memiliki pekerjaan sebagai seorang pemotong kayu. Dan bapaknya ini tidak berpergian jauh. Kemudian dia menyerahkan tugas dan tanggung jawab ini kepada anaknya. Anakku, bapak mau pergi jauh, jadi kau lanjutkan dulu pekerjaan bapak. Bapak kasih satu contoh nih, potongan kayu. Potongan ini ya nak, yang harus kau ikuti ukurannya. Oke pak, katanya. Akhirnya si anak tadi mulai memotong kayu dan bapaknya pergi. Kayu ya, contoh yang pertama, dia potong bapak itu dengan menggunakan kayu yang pertama, potongan pertama dia gunakan dengan memakai contoh yang diberikan bapaknya. Dapat satu kayu. Kemudian untuk contoh yang kedua, dia tidak lagi pakai contoh yang bapaknya kasih tadi, tapi dia pakai sudah potongan yang kedua. Dia bikin menjadi contoh yang ketiga. Potongan ketiga dia pakai menjadi contoh yang keempat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pada akhir daripada ujung kayu ini, alangkah si anak terkejutnya. Kenapa? Karena ukurannya nggak pas, Bapak. Lebih, antara lebih dan kurang, seperti itu. Tapi tidak pas. Sementara yang dipakai bapaknya itu selama ini kayunya tuh pas, karena dia sudah ukur itu, ukurannya udah pas. Makanya dia kasih contoh, ini ukuran kayunya ya nak, jangan pakai yang lain ini. Seharusnya dia pakai ini dan seterusnya dia pakai ini sehingga akhirnya pas. Nah, demikian Bapak Ibu, ya. Kita sudah dikasih ini tentang kebenaran firman Tuhan, semua sudah ada di Alkitab. Kita sudah sering dijelaskan, sudah sering disampaikan melalui ibadah gereja. Tapi puji Tuhan, kadang ada yang pegal-pegal dikit juga nggak datang, kepala sebelah kanan sakit sedikit nggak datang, jempol kaki kesemutan nggak datang, ya. Kemudian kita juga ada komsel, situ juga firman Tuhan disampaikan Bapak. Firman Tuhan, bukan primbon yang disampaikan. Hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus. Tafsiran boleh banyak Bapak Ibu, buku-buku baru boleh banyak. Ya, tafsiran tentang Alkitab akan muncul, silakan, kita mau baca silakan. Tetapi tetap yang menjadi patokan contoh utama kita adalah firman Tuhan, Injil Kristus tadi Bapak Ibu. Dia udah pas. Ini nggak boleh ditambah dan nggak boleh dikurang. Sudah pas ukurannya, karena yang buat ini adalah firman Tuhan. Ini yang dicemaskan oleh Paulus saat itu. Karena banyak katanya ya orang-orang yang saat itu di luar sana yang berusaha untuk menggoyahkan, untuk membuat mereka menjadi terkocar kacir, sehingga mereka berserakan. Ini yang sangat ditakutkan dia. Makanya dia mengenalkan dengan melalui suratnya, hendaklah hidupmu berpadanan. Dia hanya kasih Injil Kristus. Dia cuma kasih pesan itu aja. Kenapa? Dia tahu kalau kita cari-cari yang lain pasti nanti nyala. Tapi kalau ini sudah pas, nggak mungkin lagi lebih atau kurang. Ya, sehingga itu yang membuat Paulus, dan ketika dia tahu hidupnya itu juga nggak gimana, tetapi satu dia percaya. Di Filipi 1 ayat 22, 2 ayat 21 sampai 24, di situ Paulus mengatakan, ya, dia menekankan kepada mereka semua bahwasanya tadi saya sudah katakan dari awal, Paulus ingin orang-orang atau jemaat di Filipi dan juga kita, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita kembalikan kepada firman-Nya. Kita kembalikan kepada Alkitab, bukan memandang kepada orangnya, bukan memandang kepada hamba Tuhannya, bukan memandang kepada pendetanya. Kenapa? Suatu saat ketika pendeta itu nyala, hamba Tuhan
mengabarkan berita Injil. Oke, kita boleh baca ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Bagi yang sudah buka kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus saat itu bukan putus asa, tapi dia berserah kepada Tuhan. Kalau hidup ya hidup, kalau mati ya mati. Intinya bagi dia saat itu hidup dan matinya tidak ada yang sia-sia, karena semuanya untuk Tuhan. Dan saat ini juga Bapak Ibu, ya. Saat ini Bapak Ibu. Kemudian dia tadi apa di ayat yang ayat yang pertama Filipi 1:28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jadi Bapak Ibu, Paulus mengatakan tadi pesan yang pertama, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak diombang-ambingkan. Sekarang Bapak Ibu banyak ajaran-ajaran yang baru. Maaf, banyak gereja-gereja juga yang baru. Gak masalah. Semakin banyak gereja mungkin supaya kerajaan Allah semakin dikembangkan di muka bumi ini. Tetapi yang menjadi masalah ajarannya. Kalau ajarannya menyimpang dari firman Tuhan, ini yang gawat. Kalau katanya penyimpangan terjadi karena di luar Kristen, kita masih bisa Bapak Ibu wanti-wanti. Oh jelas lah dia bukan Kristen, ini ajarannya pasti begini. Nah sekarang sesama Kristen pun bisa menyesatkan loh Bapak Ibu. Mengaku Kristen, pakai nama Tuhan Yesus, tapi yang diajarkan ajaran-ajaran yang gak benar Bapak Ibu. Bahkan ada juga kita lihat ada hamba Tuhan yang menyimpang sehingga mengatakan apa? Gak benar itu yang disampaikan Tuhan Yesus katanya. Kita tidak bisa. Bapak Ibu, kita tidak bisa memilih ajaran apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih atau kita memutuskan aku mau cuma ajaran yang sesuai dengan Kristus saja, dan tidak bisa. Selama kita hidup, masalah yang namanya pencobaan seperti yang dialami Paulus itu pasti akan kita alami. Tetapi kita tidak bisa memilih masalah apa yang datang hidup kita, tapi kita bisa memilih Tuhan mana yang bisa menyelamatkan kita, Bapak. Kalau ajaran yang datang itu kita nggak bisa cegah, Bapak Ibu. Dari mana pun bisa datang. Kita dulu pun dengar orang ngomong kita bisa terpengaruh. Kalau kita tidak memahami dasarnya yang dengan baik dan dengan benar, kita tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku kalau kita sendiri juga nggak percaya. Kita nggak bisa mengatakan manusia ini diselamatkan karena Tuhan Yesus yang telah mati. Sementara ada juga yang tidak percaya dengan kematian Tuhan Yesus. Apalagi kebangkitannya, masa orang mati bisa bangkit? Banyak Bapak Ibu, banyak. Tetapi saat ini Bapak Ibu saya mengatakan kembali, kita tidak bisa memilih apapun yang datang dalam hidup kita. Kita tidak bisa pilih. Tapi kita bisa pilih ketika itu datang, siapa yang akan menyelamatkan kita, siapa yang akan menguatkan kita, siapa yang meluruskan jalan kita, kita bisa pilih. Saat ini kita sepakat, Tuhan Yesus adalah juru selamat hidup kita. Dia adalah gembala yang baik yang mengembalakan kita dengan baik dan benar ke jalan yang lurus, bukan ke jalan yang terombang-ambing. Ya, nah di ayat yang ke-8 tadi Bapak Ibu, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tadi kebinasaan. Kita boleh melihat Bapak Ibu di sini apa maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu lawan. Saya yakin dan percaya setiap kita, saya sendiri juga kadang ketika kita mau memberitakan Injil, rasa takut ada, pasti ada. Tetapi di sini katakan Paulus sudah mengalami semuanya Bapak Ibu. Bahkan sebelum dia mengikut Yesus, kita sudah tahu bagaimana masa lalu dia. Dia orang yang membenci Kristen, membunuh. Tetapi ketika Tuhan mau pakai dia gak berdaya Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan rebut hatinya sehingga dia jatuh cinta, lepok-lepok sama Tuhan Yesus. Sehingga apa katanya tadi? Bagiku katanya tadi, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dia nggak takut Bapak Ibu, mau mati ya untuk Tuhan, ya hidup juga. Kalau dia hidup katanya tadi apa? Dia berarti dia bekerja harus memberikan buah, jangan hidup yang sia-sia. Itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita
ajaran Kristen. Apalagi katanya ajaran Kristen yang mengatakan ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Saya pernah ditanya itu. Emang mau Miss kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kan? Saya jangankan ditampar Miss, kata orang tua mereka. Diomongin aja udah langsung mau saya jambak. Wah, sedih banget ya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu memang seperti itu. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, ya seperti itu. Dunia membenci, bahkan dunia saja pun membenci Yesus dan murid-muridnya. Apalagi cuma kita yang orang-orang biasa seperti ini, ya. Tetapi dikatakan jangan takut, jangan gentar. Karena Paulus pun bilang apa? Penyertaan Tuhan selalu ada bagi dia. Dia gak sendirian di hadapan Tuhan. Di dalam penjara pun dia tetap sukacita kok. Mungkin kita di luar akan menangis, sedih, meratap, atau kita kasihan, kita ibah karena melihat keadaan dia. Tetapi dia bilang apa? Ini suatu kebanggaan bahwa aku sukacita bagi aku. Kenapa? Karena semakin aku di penjara, aku semakin bebas di dalam penjara itu ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Justru dia di luar malah dia ditangkap. Di penjara gak ada lagi yang melarang-larang karena di dalam penjara, tetapi semakin banyak orang yang percaya. Oke, Bapak Ibu, kita akan buka Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Kita sebentar. Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau katanya ikut Tuhan Yesus ya, hidup seperti anak-anak Tuhan itu banyak yang benci, banyak yang gak suka, dijauhi, dikatakan sok keberanian. It's okay Bapak Ibu, jangan anggap itu hal yang berat, karena kita bisa lihat ini ya. Oke, Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Saya akan baca ayat 18 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Judul berikutnya, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Iya, jadi Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 28 tadi, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Lawanmu yang mana? Ya ini, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan memberitakan Injil. Coba duduk, mudah-mudi aja nih, duduk deh rame-rame sama teman-temannya. Tiba-tiba kan kamu masuk terus kamu beritakan Injil, pasti semua bubar. Ya, semua bubar. Cuma Bapak Ibu, anak-anak yang jangan takut. Jangan takut, walaupun mereka membenci, tetapi ketika setiap ada waktu, ada kesempatan, kamu sampaikan, ya hal-hal kecil saja. Pak Diki ada loh mengajarkan sama kita untuk memperkenalkan Yesus dalam penginjilan. Cukup menceritakan tentang pribadinya kita saja, kehidupannya kita saja, apa yang Tuhan lakukan, kenapa dulu kita bisa berubah, itu caranya. Ya, dan di sini Bapak Ibu dikatakan ayat yang Filipi 1:28 katakan, ya, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Ya, kalau dunia mengatakan memang pasti Paulus dikatakan maaf, pasti bodoh banget. Kenapa? Di penjara gara-gara memberitakan Injil, dan terus pula mau memberitakan Injil. Bagi manusia dunia itu akan mengatakan seperti itu, tetapi dia bagi dia apa katanya Bapak Ibu? Itu adalah tanda keselamatan. Ya semakin semangat dan terus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan semakin banyak orang yang percaya, dan semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Posisi dalam penjara Bapak Ibu, tapi dia bisa memenangkan dari jiwa. Kenapa? Karena Tuhan pakai dia luar biasa dan dia terus percaya. Bapak Ibu suatu komitmen percaya. Makanya saat tadi di awal dikatakan hendaklah hidupmu berkadaran dengan Injil Kristus. Apapun yang kamu dengar tentang yang lain-lain, apapun yang datang kepada kita, berita-berita yang baru tentang apapun yang viral, kembalikan dia kepada firman Tuhan. Supaya hidup kita ini tidak terombang-ambing, kita nggak bingung, kita mau kemana. Jangan saat ini kita masih mengatakan aku masih bingung ini hidupku mau kemana. Kalau itu Bapak Ibu, kenapa? Karena sudah dikatakan di sini, keselamatan itu Bapak Ibu hanya
tidak mengenal Dia? Apa kita hanya Kristen asal-asalan? Kita hanya Kristen ikut-ikutan? Ya, itulah tadi yang dicemaskan oleh Paulus tadi. Ketika nanti ada ajaran-ajaran yang datang, pasti akan mudah terombang-ambing, pasti akan mudah dicerai-beraikan. Dan di sini dikatakan hendaklah kita apa? Satu, kita berdiri teguh dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman dan iman dari berita Injil. Jadi jangan setiap minggu Bapak Ibu kita datang ke gereja, setiap minggu ada hamba Tuhan berdiri di sini menyampaikan kepada firman Tuhan. Tetapi saya tidak percaya firman Tuhan yang disampaikan setiap hamba mungkin cara menyampaikan berbeda, metode berbeda, tapi tujuannya harus sama. Kalau ada tujuannya yang lain itu sudah menyimpang, ya, dan itu juga tidak akan Tuhan biarkan, tidak akan dibenarkan. Tetapi juga kita di sini harus sehati. Jangan kita boleh menerima firman Tuhan itu dengan daya tangkap kita yang masing-masing. Tapi jangan sampai ya kita mengambil kesimpulannya salah-salah Bapak Ibu. Itu yang dimasukkan. Sehingga katakan berdiri teguh dalam satu roh, tentunya kita minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus pimpin aku ketika firman disampaikan supaya aku mengerti. Kalau semua setiap jemaat minta seperti itu percaya, kita akan mendapatkan hikmat pengertian dari Tuhan yang satu tujuannya, yang akhirnya kita sehati. Dan kalau kita mau berjuang bersama di sini, ya kita berjuangnya yang baik, benar, yaitu memberitakan firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu ayat yang ke-9, sebab ini Bapak Ibu, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, untuk percaya kepada Kristus ternyata itu karunia. Jadi tidak semua orang rupanya mendapatkan karunia dan kesempatan bisa percaya kepada Kristus. Makanya dikatakan selalu buka hati, jangan keraskan hati. Jangan mau ada ajaran-ajaran lain yang masuk ke dalam hidupmu, supaya hidup kita ini tidak diombang-ambingkan, supaya kita ini tidak menyimpang, supaya kita tidak tersesat. Karena apa tadi, kembali ke awal, kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Kemudian bukan hanya percaya Bapak Ibu ya, melainkan jika untuk menderita. Dan kalau kita mendapat kesempatan bisa menderita karena Tuhan Yesus, itu juga rupanya karunia. Seperti Paulus. Makanya dia mengatakan bagiku hidup itu ya, bagiku hidup ataupun mati itu sama aja, itu Tuhan. Dan itu karunia baginya. Dia dipakai Tuhan. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tetapi kembali lagi, kita tidak berpatokan kepada Paulus ya, karena Paulus adalah manusia biasa. Sehingga dia tadi menekankan sekali lagi, kalaupun aku nggak datang, kalian jangan bingung. Kalaupun aku datang, kalian juga nggak usah masalah juga. Seperti itu sih arah tujuan. Kenapa? Yang penting Injil Kristus itu yang menjadi tujuan utama. Sama seperti kita Bapak. Tidak berpatokan kepada gembalanya, tidak berpatokan kepada hamba Tuhannya. Yang penting firman Tuhannya itu yang harus kita serap dengan baik dan benar. Itu yang harus kita prioritaskan utama, bukan kepada orangnya. Karena ketika kita pada orangnya, kita akan kecewa. Maaf Bapak Ibu, saya bukan mengungkit masalah pribadinya orang. Saya ambil satu contoh Bapak Ahok, ya. Bahkan sampai sekarang pun ada mengatakan seperti ini, Pak Ahok, tolonglah cabut dong sumpahnya. Padahal aku tidak bersumpah saat itu. Memang kalau kita melihat kehidupan Ahok, manusia pasti akan mengatakan A, B, C sampai Z. Tetapi sekali lagi kita tidak memandang kepada orang, tapi kita lihat bagaimana Ahok luar biasanya ketika dia berpegangan penuh kehidupannya kepada Tuhan, sehingga walaupun dia sudah mengalami kan Bapak Ibu, dia di dalam penjara, ya, tetapi dia baik-baik saja di sana Bapak Ibu. Justru ketika dia bebas, Tuhan pakai dia menjadi lebih luar biasa. Dan ada tujuan ketika Tuhan izinkan dia di dalam penjara sana. Kenapa? Kita lihat, ya, kita lihat daerah ataupun kota yang dia pegang saat itu bagaimana sampai keadaannya. Dan Tuhan mau mengatakan, kalau saya pribadi mengatakan, Tuhan mau bilang apa? Itu akan hancur, tapi tidak akan hancur di tanganmu. Karena kau bukan yang menghancurkannya seperti itu. Karena dia mau dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita tidak berpatokan kepada orangnya, tetapi kita berpatokan, kita berpadanan kepada Injil Kristusnya. Kita memandang kepada Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus yang menjadi
utama dalam hidup kita. Dan Injil, kita berpadan dengan Injil Bapak Ibu. Jangan kita buat aturan-aturan sendiri. Jangan Alkitab mengatakan tidak boleh, kita pula mengatakan boleh. Ada larangan-larangan di sini yang sudah jelas dituliskan tidak bisa, tapi kita memperbolehkan. Atau kita kasih pilihan 50-50, boleh tidak, itu tidak boleh Bapak Ibu. Karena Alkitab tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahin. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya hidup kita ya sesuai, cocok, sepadan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian Bapak Ibu, di sini juga kita harus tahu, ya saya ada bawa firman di sini juga. Nah, tadi ini yang agak sedikit ditakuti Paulus ya. Filipi 3 ayat 2. Ini juga sangat keras disampaikan Paulus juga terhadap kita semua, termasuk kepada kita semua Bapak Ibu ya. Bukan hanya kepada jemaat-jemaat yang saat ini dia sedang memberitakan tentang firman, tentang Injil, tetapi saat ini juga ini berlaku buat kita. Dari Filipi 3 ayat 2 ya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ini juga Bapak Ibu, ini ada di sekeliling orang-orang jemaat-jemaat yang ada di Filipi saat itu. Dan ini juga adalah ada di saat ini, ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Jadi kalau kita tidak memahami dengan baik dan benar, kalau kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, pegangan kita kalau kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, kita bisa terseret dengan yang dikatakan tadi di Filipi 3 ayat 2 tentang ajaran-ajaran yang palsu, tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya, tentang istilah ataupun adat-adat, kuat adatnya, tetapi ketuhanannya tidak ada. Ada orang, maaf, saya maaf bukan memburukkan orang Batak. Ada beberapa orang Batak, walaupun saya orang Batak, dia lebih baik disebut tidak bertuhan daripada tidak beradat, daripada dia disebut ya tidak beradat. Kenapa? Adat itu sangat penting. Tetapi ketika adat itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus Kristus, itu yang salah. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu memprioritaskan di mana Tuhan itu harus kita prioritaskan. Kita harus mengenal dengan baik hidup kita ini. Kita sekarang identitasnya adalah warga kerajaan sorga. Aku anak Tuhan, aku ini pengikut Yesus. Tunjukkanlah kalau memang pengikut Yesus, hidupnya berpadananlah dengan Injil Alkitab. Ya, karena dari sikap hidup itu nanti orang melihat, oh, dia Kristen. Kalau orang melihat di vihara ada kita, di musholah pun kita ada di situ, di pura pun kita juga ada di situ. Kalau menginjili nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa kalau menginjili. Tapi yang menjadi masalah karena ikut-ikutan, mencoba, coba ini, jadi dia tadi terombang-ambing. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pengajaran yang baik dan benar, ataupun sudah mendapatkan tidak didengarkan, diabaikan. Jadi mari Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu ya sudah ada pernah mendengar banyak ajaran-ajaran palsu, ya, mari kembalikan ke firman Tuhan, ke Injil Kristus. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus, karena itu adalah identitasnya kita. Enggak peduli masa lalu kita mau seperti apa, enggak peduli kehidupan kita seperti apa, bagi orang terserah deh. Tetapi mari hidup kita kembalikan lagi supaya kita bisa berpadanan dengan Injil Kristus. Sudah terlambat Juliana, tidak ada kata terlambat. Tuhan masih beri waktu dan kesempatan. Mari, kalaupun kita hiduplah untuk menghasilkan buah yang baik dan benar, yang rasanya manis, buahnya lebat. Beritakan firman Tuhan. Kita harus berani beritakan firman Tuhan. Tetapi
sebelum memberitakan firman Tuhan, kita sendiri harus mengenal, mengalami perjumpaan, mengalami dengan Tuhan itu, mengalami perubahan dalam hidup kita. Kalau kita nggak mengalami apa-apa, ini juga repot. Kita sibuk menyampaikan firman Tuhan, emang udah ada perubahan? Belum. Kok ada sukacita? Nggak ada. Gimana orang mau berubah Bapak Ibu? Kalau mau sakit, ketika ada orang sakit, percaya kuasa Tuhan itu besar, hebat. Waktu mau sakit kau pergi kemana? Ke dukun. Ya, nggak sambung lah. Nggak nyambung kan Bapak Ibu? Nggak nyambung. Jadi ketika memang kita mengalami sesuatu, anggaplah Bapak Ibu, itu juga anugerah. Ketika kita mengalami sesuatu karena kita memberitakan firman Tuhan dibenci, kemungkinan juga kita dijauhi, itu anugerah. Firman Tuhan hari ini mengatakan anugerah. Jangan takut, jangan kita bimbang, jangan takut Bapak Ibu, jangan takut dibenci, karena dunia itu sudah terlebih dahulu membenci Yesus kok. Jadi kita bukan siapa-siapa. Jadi Bapak Ibu, mungkin firman Tuhan hari ini tidak begitu panjang, kalaupun terlalu panjang, tapi mungkin Bapak Ibu tidak terlalu luas juga karena disimpan banyak ya. Sebenarnya bahkan cerita tentang Paulus ini, tapi hari ini ada 3 hal yang diminta ketika kita mau supaya hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus Bapak Ibu. Yang pertama tadi, kita harus menjaga kesatuan roh. Kita harus menjaga kesatuan roh itu Bapak Ibu. Yang kedua, tidak gentar. Tidak gentar tadi apa? Melawan setiap musuh-musuh, apapun tantangan yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak gentar. Ketika kita mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus, itu pasti akan kita alami, kita hadapi. Jangan gentar. Seperti saya akan mengulang kembali, kita tidak akan bisa memilih masalah apa dalam kehidupan kita yang datang dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih orang-orang seperti apa yang akan mendekati kita, tetapi satu kita bisa memilih siapa yang bisa menyelamatkan kita, siapa yang bisa menolong kita. Kita bisa pilih, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, siap menderita untuk Kristus. Mungkin kita tidak seperti Paulus Bapak Ibu, menderita karena dia harus dipenjara, ya. Tetapi penderitaan-penderitaan di dunia ini pasti ada. Kembali lagi Bapak Ibu, kita tidak akan mendapat tempat spesial di dunia ini karena kita anak Tuhan. Kita nggak dapat penderitaan, kita nggak dapat masalah. Tidak ada janji seperti itu. Tetapi janji Tuhan untuk menyertai kita sampai selama-lamanya itu ada. Janji Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Sekarang pilihan itu ada pada kita Bapak Ibu. Kita sudah dianggap orang-orang yang bisa mengambil keputusan. Kita dianggap sudah bisa mengambil suatu komitmen. Apakah kita mau hidupnya begini saja? Apakah kita mau hidup kita ditentukan oleh pergaulan kita, teman-teman kita? Silahkan. Tetapi satu hal, kerugian ada sama kita. Ketika kita pergi jauh meninggalkan Tuhan, silahkan, kerugian ada sama kita Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Kita yang selalu jauh. Kenapa kita selalu terancam bahaya? Karena kita keluar dari zona amannya Tuhan. Tuhan ada di satu titik. Kemudian ada lingkaran. Kita berada dalam lingkaran ini. Jadi apapun bisa datang, tetapi tidak akan bisa menghancurkan kita selama Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi ketika kita melupakan Tuhan, menjauhi Tuhan, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak peduli sekali, Bapak Ibu, kehancuran ada sama kita. Dan jangan menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan indah dan damai sejahtera dalam hidup kita, bukan rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Masa depan kita pun sudah Dia siapkan. Sejak dari dalam kandungan pun Tuhan sudah bentuk kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita mengatakan hidup begini karena Tuhan tidak. Tuhan menciptakan manusia yang pertama itu Adam, Hawa, jelas. Tidak ada yang abu-abu, semuanya jelas. Tapi kalau terjadi ada yang abu-abu di dunia itu, salah siapa? Salahnya manusia, bukan salahnya Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, jaga kehidupan kita. Kita punya identitas. Selain KTP, identitas kita adalah anak Tuhan. Kita warga kerajaan Allah. Jaga identitas kita melalui sikap perilaku hidup kita. Jangan segala sesuatu suka-sukanya kita. Kalau saya mau katakan, hidup kita ini bukan suka-sukanya kita. Kenapa? Kita sudah ditebus oleh kuasanya Tuhan, kuasa darahnya. Jadi hidup kita ini suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, selama hidup di dunia, penderitaan, masalah, beban hidup, masalah sebesar apapun itu akan datang mengambil
jangan takut, jangan merasa engkau menderita untuk Tuhan itu rugi. Karena menderita, ketika ada diberi waktu kesempatan boleh menderita bagi Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Jadi sekarang Bapak Ibu kita harus merubah pola pikirnya. Ketika engkau lelah melayani, engkau capek bekerja karena mungkin banyak layanan, itu tidak lagi menjadi beban. Kita harus rubah sekarang ya. Tidak lagi menjadi beban, tetapi itu sebuah anugerah ketika engkau boleh berjerih payah, engkau boleh capek karena engkau masih diberi waktu untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan sekali lagi, hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kita tahu dan harus kita tahu keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah, bukan yang bisa kita beli atau kita buat. Kebaikanmu dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z tidak akan bisa menyelamatkan, karena anugerah itu adalah datang dari Tuhan, anugerah keselamatan. Jadi mari siap menderita untuk Tuhan, amin. Berani melawan yang datang iblis-iblis, berani melawan lawan kita, amin, dengan kuasa Tuhan. Bukan kita lawan dengan bertinju Bapak Ibu, nanti kita masuk bicara. Ya, kalau Paulus ya memang karena memberitakan Injil, tapi kalau kita jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, baik hidup atau mati, biarlah semuanya untuk Tuhan. Kematian bukan untuk ditakutkan, tetapi itu adalah sebuah keuntungan selama kita hidupnya di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekali saya katakan, hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa saja, silahkan dibaca Injil Kristusnya, dibaca firman Tuhannya. Di sini sudah pas, ukurannya pas, akarannya sudah pas, karena Tuhan sudah mencukupkan semuanya ada di firman Tuhan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ketika engkau menyampaikan kepada orang lain pun tidak boleh berubah-ubah, harus seperti ini. Karena pas seperti tadi contoh tadi, supaya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tetapi pas dia ukurannya. Dan Bapak Ibu mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya udah